Oke, halo teman-teman, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Kita bakal lanjutin buat materi yang terakhir ya. Materi terakhir kita akan tampilan kemarin kalau untuk volume. Oke, boleh Pak. Kan ada router tuh kemarin. Kita switch lagi. Dari sisinya ada 2 koneksi. Nah, kalau kemarin tuh kan kita belum bisa saling komunikasi lah. PC 1 ke PC 2 ini bisa. Nah, sekarang kita bakal lanjutin materinya sampai jadi masih tentang VLAN juga, tapi juga kita bakal ngatur biar VLAN-nya saling komunikasi antara PC ke PC terus juga PC ke Oke. Untuk topologi kurang lebih sama dari jadi ada router 1 switch 2 terus di berapa ya, PC 1 ini PC 2 terus mungkin biar bisa ngecek antar VLAN juga nanti kita kasih 2 lagi PC 3 terus ini PC 4. Oke. Nantinya kita bakal bikin 2 VLAN aja ini di sini ya. 2 VLAN. Yang pertama itu VLAN 10 sampai VLAN 20. VLAN 10 ini bakal kita kasih dan tadi yang VLAN kita bakal kasih VLAN dosen. VLAN mahasiswa kita bakal kasih IP 1 bagi 22. Nah, VLAN 10 ini kita kasih networknya 1 2 slash kita mau kasih banyak ya, jadi slash 16. Nah, terus kalau di dosen kita kasih dia 192.168.1.0/24 lah. Tuh. Apa lagi ya? Oh ya, ini sekalian sama ini ya, buat review dikit karena bakal ada 2 VLAN ya. Oh ya, untuk interface-nya. Untuk VLAN 10 ini mahasiswa itu ada di ya, yang paling itu mahasiswa. Oh, yang awal adalah biar ini bakal dapat VLAN mahasiswa, ini bakal dapat VLAN dosen. Nah, VLAN mahasiswa itu dia bakal dapat dari interface-nya. Interface-nya berarti setengahnya lah, awal. Jadi kalau misalnya 24 berarti 1 sampai 12. Interface-nya sama dengan 1 sampai 12. Sedangkan kalau dosen kita kasih setengah. Interface-nya jangan lagi. Ini sampai 16. Nah, kalau segitu
example, dan kayak interface-nya kita bikin di 17 sampai 24. Oke, udah. Terus nanti karena ini VLAN ya, kita perlu buat kasih terangking dari sini di sini. Mau terangking yang mana bebas, tapi nanti kalau di contoh ini aku bakal bikin terangkingnya, switch buat terangnya itu ada dari switch 2. Kalau dari switch 1 bisa nggak kak? Bisa. Jadi nanti yang di terang itu interface yang di sini kalau switch 1, tapi nanti karena pakai switch 2 yang diterang berarti dari ini interface yang di sini sama interface. Kalau teman-teman masih bingung terang itu buat apa, yaitu secara teknis atau simpelnya ya, yaitu anggap aja lah ini ada yang hijau ini kabel ya, kabelnya. Oke. Nah, di dalam kabel ini anggap aja ada beberapa flow atau beberapa koneksi. Anggap aja dia VLAN gitu, ada beberapa VLAN. Dan contohnya ada 2 ya, 2. 1 gitu. Kayak aja lah. VLAN sama VLAN 2. Nah, terangking ini memungkinkan buat satu jalur ini, satu kabel ini buat dilalui 2 VLAN, karena biasanya itu satu jalur itu cuma buat satu jalur. Jadi kalau teman-teman udah lihat kemarin kan waktu lihat dari VLAN tuh dia cuma ada VLAN native atau dia VLAN cuma VLAN 1 lah. Oh ini berarti ada satu VLAN lagi ya, ini VLAN 1. Jadi 1, 10 sama 20. Nah ini kalau nggak diterang nanti bakal cuma support untuk satu VLAN aja. Jadi satu kabel ini cuma buat satu VLAN lah, kan native kan satu. Nah kalau diterangking jadi ada beberapa VLAN, jadi bisa kita. Makanya kita perlu bikin 2 di sini buat router dari switch ke switch. Tuh. Oke, ini untuk gambarnya aja ya. Karena kita bakal bikin topologi kayak gini, router 1 router, 2 switch, ada 4 komputer. Nanti bakal dibagi VLAN. VLAN-nya ada VLAN 10 sama VLAN 20. VLAN 10 itu buat mahasiswa. Networknya 172.16.00, prefixnya 16. Terus untuk VLAN 20 itu buat dosen, IP-nya 192.168.1.0, prefixnya 4. Ini interface-nya masing-masing switch 2 ya. Ini dalam kurung switch 1, sorry buat switch 1. Oke, langsung aja kita ke paket trace. Sini bakal pakai yang ini. Terus ini ya. Oh, PC 0 itu mungkin. Terus tabnya kita pakai ini aja, kabel straight ya. Inputnya sih straight semua bisa ya. Tapi kalau misalnya dia mau pakai kontrol apa sih? Pakai serial juga. Di Ethernet 1, terus di Ethernet terakhir kan
19 dan ini 24. Oke. Kelihatan ya. Nah, pertama-tama kita bakal lakuin konfigurasi basic configuration ya, konfigurasi dasar. Kita mulai dari CLI. Nah, kita tanya R1. Aja. Okay. That's the line. So, what? Okay. So, stop. Okay. Login. Is password encryption. Ya, baik. Terus kita ke DD. It's gue. Then on out price survey the secret so switch. Okay. Terus type enable secret. So that fine. So now password. Jadi 4 password. Kita cek udah semuanya. Oke. Udah semua. Kita langsung ke switch 1. Di switch 1 switch 2 ya. Di switch 2
dia kan yang langsung connect ke ini kan, ke klien, ke PC lah, ke PC. Kalau mau cek VLAN bisa ke VN dulu biar ya, biar terminalnya ini di hashtag doang. Bisa show atau extra VLAN brief, bisa brief sampai R2 juga bisa. Nah, di sini kita belum setting, jadi kayak kemarin ya, semuanya masih default di VLAN 1. Oke, kita bakal setting itu, kita bikin dulu VLAN 10. Kita kasih description, name dulu ya, name mahasiswa. Kita juga bisa kasih description VLAN mahasiswa. Oh, ternyata nggak bisa. Nanti berarti description ya. Oke. Ini mahasiswa, terus kita ke VLAN 20, name dosen, exit. Biar cepat ngomong di switch 2 ya, kita langsung alokasikan interface-nya. Interface kemarin kan kita dapat interface FA itu kita satu-satu. Cuman di sini biar cepat kita pakai range FA 01 sampai 16. Oke. Kita switch port mode access, terus port 10. Akses VLAN akses VLAN 10. Oke, kurang ya tadi. Terus di no shuttle, terus bisa pindah ke interface range FA 0/17 sampai 24. Di sini bisa di switch port ke access, switch port access VLAN 20. Oke, langsung di end, terus kita lihat. Nah, ini udah dialokasikan ya. Mahasiswa itu 1 sampai 16, dosen 17 sampai 20. Oke. Exit. Udah exit ya ini ya. Terus kita masuk ke switch 2, ke S2. Kita bisa cek lagi pakai show VLAN brief, ada apa-apa. Nah, sesuai sama rencana kita tadi, yang mau kita terang ini di switch 2. Jadi kita terang di interface yang connect ke S1 ke switch 1 sama yang ke router. Kalau di, jadi bisa gini ya teman-teman ya. Jadi ini nggak cuma satu-satunya cara buat ranking, jadi nggak harus di switch 2, tapi kalau dia tergantung sama topologinya lah. Kalau seandainya pakai warnanya beda ya. Kalau seandainya mau di switch mau diterang di switch 1, itu bisa teman-teman. Dia diterang di sini di interface yang connect ke S2. Cuma nanti di S2 juga perlu diterang juga di sini. Gitu. Jadi kalau mau switch 1 yang diterang, nanti bakal ada 2 switch yang diterang. Tapi kalau cuma switch 2, nanti cuma switch 2 aja yang diterang. Itu. Nah, gini di sini biar gampang aja, biar cepat, jadi yang diterang di switch 2 aja. Sesuai sama rencana awal. Kita balik lagi ke siswanya. Di
ranking kita bakal ranking di gig 02 sampai 01 ya. Konten terus ke interface, range, bisa range juga bisa satu-satu ya teman. Soalnya kan di kebetulan itu lagi urut kan di G01 sama G. Tapi biar aman aja kita satu-satu aja lah di entrop. Port port trunk keluar ini ya, dia restart terus shut. Kita ke interface G1 trunk shut. Nah, bisa dilihat sini ya teman-teman ya. Tadi hampir aja lupa. Karena ada di switch. Nah, karena di switch 1 ini S1 switch 2 di switch 2 dia ada bahkan 3 pilar yang aktif ya berarti. Sedangkan di switch 1 dia cuma satu yang aktif. Kalau kayak gini ini enggak teman-teman. Jadi di switch 2 ini dia ada 3 pilar yang aktif. Oh, di switch 1 ini ntar ada S2 sama S2. Wait. Oke, aku kayaknya salah kasih nama. Oke, salah kasih nama ya teman-teman. Oke, ini harusnya switch 1 ya. Nah, di switch 1 ini ya udah bingung deh. Nah, panggil lagi. Di switch 1 ini dia ada 3 pilar yang aktif. Sedangkan di switch 2 dia cuma ada 1. Ini nggak akan bisa kasih nama karena ya dia kan kayak jalurnya gitu beda. Jadi dia cuma support di pilar tersebut, bukan di pilar di satu dia support pilar 3 pilar. Jadi anggap aja ini kayak jalur ya. Dia ada 3 jalur, terus tiba-tiba di switch ini dia cuma ada 1 jalur. Dan jalur ini jangan dianggap kayak jalur kayak penyempitan jalur gitu ya, enggak kayak gitu. Jadi setiap jalurnya ini istimewa, jadi nggak bisa dijadiin satu langsung ke default gitu. Jadi ini ada pilar 10 sama pilar 20 ini nggak terakomodasi di switch 2 ya. Nanti ini bakal nyebabin kalau ada pesan gitu ya dari switch 2 mau ke router, dia nggak bisa lewat. Kenapa? Karena anggap aja ini kayak ada masing-masing filenya ada kayak tiketnya gitu. Nah, setiap interface-nya di sini ini punya tiket, itu tiket filan 10 sampai 20. Sedangkan di switch 2 dia nggak ada jalur buat tiket 20 sama 10. Dia cuma layanin yang satu doang. Kalau kayak gini kan dia nggak bisa lewat dong, kayak mau lewat tiketku 10 gitu kan. Terus dilihat di sini nggak ada buat yang tiket 10 dia kan, jadi dia nggak akan bisa lewat. Makanya kita perlu bikin pilar juga di sini. Jadi pilar 10 kasih nama biar sama ya, mahasiswa, terus pilar 20 name. Udah gini aja. Nah, sekarang ada 3 VLAN ya, meskipun dia nggak dialokasikan interface ya, cuman dia selama ada
VLAN-nya ini ada VLAN buat mahasiswa sama dosen, maka yang di switch 1 dia bisa lewat. Jadi jangan lupa buat bikin ini ya. Oke. Oh ya, untuk cek terang kita udah ngeterang tadi ya, bisa show interface. Oke, di sini baru aktif yang di 02 yang ke switch 1. Di sini juga bisa kita cek di switch 1 show interface terang. Oke, dia juga ya. Nah, kenapa yang di G01 aktif karena switch atau di router ini juga belum nyala, dia perlu tanya-tanya. Kita cek, masukin passwordnya tadi ya. Oh. Nah, di sini yang unik teman-teman kalau pakai VLAN di router itu kita harus setting networknya per VLAN kayak tadi kan. Dia ini networknya beda-beda nih buat mahasiswa 172 192.16.00/16, terus kalau di dosen 192.168.1.0/24. Di sini juga yang beda. Jadi kita ke interface. Oke, sesuai sama interface ya. Dot 10. Ini dot ini artinya apa? Dia masuk ke sub interface teman-teman. Jadi karena dia mau network ke VLAN, dia masuk ke sub interface. Nah, dia kan sub if bukan if doang. Di sini bisa kita kasih deskripsi yang di sini ya, biar jelas aja. Description gateway buat VLAN. Oke, terus kita kasih IP address buat IP address ya teman-teman, belum network. Jadi ini IP address buat sub interface 255.0.0 karena dia /16 kan. Enter. Oh sebentar. Oh, kita harus enkapsulasi dulu ternyata. Encapsulation dot one key. Kalau tadi teman-teman lihat di switch tadi, nanti kita bakal lihat lagi dia ada enkapsulasinya juga. Dot one key 10. Ini VLAN-nya ya. Terus kita kasih IP password. Nah, ini baru bisa. Terus kita bisa exit atau langsung ke sub interface yang lain, subnya lagi. Interface G0.20. VLAN. Terus kita buat key 20. Oke, kita kasih tes 1.1.1 255. Oh, karena dia /24. Nah, di sini kita bisa exit. Terus kita bisa nah, interface tab interface. Kita kasih description. Kalau dia itu front thing, terus kita bisa no shot banyak lagi. Oke.
udah nyala. Nah, di sini tidak bisa bercepat pakai ini, teman-teman. Nah, itu semua. Kalau kita cek ke switch 2, kita show interface terang, dia bakal berubah. Tadi kan mana sih? Oh, ini satu. Sekarang harusnya muncul. Nah, dia ada 2 yang diterang. Nah, ini enkapsulasi ini. Kalau kita bilang kalau di switch 1 kita lihat yang diterang itu cuma 1. Loh, ini nggak di set. Kenapa 1? Karena dia modelnya gini, teman-teman. Kalau misalnya ada switch yang terkoneksi kayak gini dan salah satu switch yang terkoneksi sama dia itu interface-nya itu di trunk, jadi kayak misalnya ini ya, interface yang terkoneksikan dia G02 sama G01. Nah, yang kalau misal G02 ini di trunk, yang G01 ini bakal menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya yang G01 di trunk, yang G02 menyesuaikan, makanya di sini itu bisa salah satu, yang ini bisa di sini juga, tapi yang ini atau di sini sama di sini, karena dia harus salah satu lah. Kalau dua-dua diterang nanti kayaknya bakal error, salah satu aja. Oke, sekarang biar gampang kita bisa kasih DHCP ya ke sub interface-nya tadi. Jadi bukan ke interface yang ini, tapi ke sini. Kita coba buat DHCP. Namanya mahasiswa. DHCP kurang IP ya. DHCP pool. Di sini kita kasih networknya. Nah, situ mahasiswa tadi 1.2.16.0.255. Terus bisa kita, oh ya jangan lupa default komputernya ya, komputer 172.1.1 atau langsung ke interface selanjutnya. 20 DHCP networknya 192.1.1. Tuh. Oh ya, ada di sini juga ya. Titik 0 ya, sorry titik 0 255 titik. Terus 191.168 titik 1. Ini untuk karena kita set DHCP yang kita bisa pakai ini ya. Terus ke PC 1, PC salah satu kita ke desktop, IP config ya, sukses. PC selanjutnya DHCP sukses. Dua ini yang di 16 sama 1 ya, dia 1 juga kan, ya kan, 172. Terus yang di PC 3 dia harusnya 19 ya, 19.
Oke. Terus cara ngetes koneksinya itu bisa pakai ini pingnya, kita kirim ke router akses, terus ke PC 2, terus dari PC 3, dari PC. Nah kalau kayak gini harusnya udah bisa PC 0 ke 2 yang sama-sama satu pilar bisa akan akses juga. Nah successful juga. Terus sekarang antar VLAN successful. Oke. Oke, gitu ya teman-teman. Caranya buat koneksi tervilan. Jadi ada oke. Demo kelasnya sampai sini dulu, nanti buat tugasnya kurang lebih sama, cuma mungkin beda kasus. Ya nanti bakal bikin. Iya nanti lihat aja lah soalnya. Oke. Dan untuk TTS-nya mungkin habis habis pertemuan ini, jadi minggu depan kita bakal TTS karena waktu kita gak banyak ya. Jadi aku harap teman-teman nggak nge-skip videonya biar nonton sampai selesai, dan karena minggu depan bakal ada TTS, aku harap teman-teman bawa laptop karena ya PC lab kita kan juga terbatas ya, ada beberapa yang bisa nyala, beberapa enggak. Jadi gue harap teman-teman bawa laptop sendiri buat ngerjain TTS-nya apa siswa ini juga main siswa. Oke, ini semoga bermanfaat ya.